Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila Anda ingin membeli sebuah kendaraan merek Daihatsu dan masih bingung kira-kira tipe apa dan jenis apa yang kita harus miliki. Tentunya hal ini ditentukan dengan ketersediaan dana kita sehingga kita dapat memilih tipe Daihatsu tersebut. Oleh karena itu, bagi Anda yang menonton video ini adalah orang yang paling tepat untuk melihat dan menyaksikan video ini sampai akhir. Karena di dalam isi video ini membahas tentang jenis kendaraan Daihatsu dan beberapa tipe yang telah dirilis atau dikeluarkan oleh Daihatsu tersebut, serta nilai jual kendaraan, bobot dan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor kita sudah dapat ketahui, sampai kepada BPNKB, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan setiap tahunnya. Baik, selanjutnya bagaimana kita harus mengetahui hal-hal tersebut di atas? Maka sebaiknya kita saksikan dulu deretan atau nama-nama merek mobil yang telah beredar di Indonesia. Selamat menyaksikan. Jadi sebagaimana yang telah saya sampaikan di awal, bahwa setelah kita membuka dari aplikasi sederhana ini, maka tampak di layar monitor itu langsung kelihatan bahwa Daihatsu di tahun 2022 ini mengeluarkan 3 jenis kendaraan, yakni minibus, pickup, dan blind van. Nah, ketiga jenis kendaraan ini adalah terdiri dari beberapa tipe. Misalnya, minibus itu juga terdiri dari beberapa tipe. Nah, itu sebentar nantinya kita akan bahas. Dan ini adalah informasi singkat tentang aplikasi sederhana yang sebentar nantinya kita akan simak sama-sama. Selanjutnya, setelah keluar dan memilih jenis, maka kita harus mengklik kotak di bawah ini, lalu klik drop down list dan kita pilih tipe. Dan berbagai macam tipe di setiap jenis kendaraan ini sudah bisa kita tentukan. Selanjutnya, setelah kita memilih tipe, maka akan keluar, misalnya kita memilih jenis kendaraan minibus, akan keluar angka atau nilai jual kendaraan bermotor yang mana sebagai dasar pengenaan bea balik nama kendaraan bermotor senilai sekian dan bobot senilai sekian tambah dengan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor senilai sekian. Ini nantinya kita akan dapatkan pada saat kita jalankan aplikasi sederhana tersebut. Dan ketiga komponen ini adalah berlaku secara nasional. Selanjutnya, setelah kita melihat dan memilih di drop down list, maka besaran BPNKB ke-1 itu kita langsung dapat melihat, yakni sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, tentunya dengan sesuai dengan peruntukan kendaraan, di mana plat merah atau tanda nomor kendaraan bermotor yang berwarna merah
nilainya sekian, yang tidak termasuk ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan. Selanjutnya, tanda nomor kendaraan bermotor plat hitam dan kuning tapi tidak berbadan hukum itu diberlakukan sama dengan plat merah, kecuali plat kuning atau tanda nomor kendaraan bermotor kuning dan berbadan hukum, dan itu nilai besaran BBNKB-nya nilainya sekian. Nilai-nilai inilah yang kita cari, dan secara otomatis setelah kita memilih dari tipe dan jenis kendaraan tersebut, secara otomatis langsung kita bisa mengetahui. Selanjutnya, kita mengetahui pula besaran pajak kendaraan bermotor kepemilikan pertama. Tentunya sesuai dengan peruntukan kendaraan tersebut. Nah, untuk tanda nomor kendaraan yang berwarna merah ini diberlakukan sama dengan TNKB warna hitam. Jadi nilainya sama 2.772.000. Dan TNKB hitam tapi peruntukan untuk lembaga swadaya kemasyarakatan, ambulans, pemadam kebakaran, dan layanan kebersihan, itu TNKB-nya mempunyai perhitungan tersendiri, dan TNKB kuning dan berbadan hukum itu juga mempunyai hitungan tersendiri. Jadi maksud aplikasi saya buat ini supaya kita tidak repot-repot lagi menghitung dan mencari ini nilai angka yang diperoleh dari mana. Secara otomatis setelah kita memilih jenis dan tipe kendaraan, kesemuanya ini akan nampak. Selanjutnya, secara keseluruhan aplikasi sederhana yang telah saya buat ini akan nampak demikian halnya. Jadi, setelah kita masuk di aplikasi Daihatsu 2022 dan memilih jenis kendaraan misalnya minibus, dan kita memilih tipe atau all new Xenia 1.5, itu dia langsung menggambarkan secara keseluruhan. Sebagaimana yang saya sudah sampaikan bahwa nilai jual kendaraan bermotor itu langsung kelihatan, bobot juga langsung kelihatan bobotnya, dan dasar pengenaan PKB-nya juga langsung kelihatan. Nah, ketiga komponen ini adalah berlaku secara nasional. Inilah juga bahwa besaran BBNKB ke-1 itu dapat kita lihat secara keseluruhan. Begitu juga besaran pajak kendaraan bermotor kepemilikan pertama, yang mana biasanya ini juga kita bayarkan setiap tahunnya. Ini sudah ada masing-masing peruntukan plat. Bagaimana kita mengoperasikan aplikasi ini? Ini adalah panduan singkat atau informasi singkat untuk menjalankan aplikasi ini, dan sebentar nantinya kita akan simulasi bersama supaya aplikasi ini dapat Anda operasikan dan menjalankannya sendiri. Baik, sebelum kita memasuki aplikasi sederhana ini, kita ikuti dulu yang satu ini. Baik, setelah kita menyaksikan dari deretan kendaraan atau merek-merek kendaraan yang telah beredar di seluruh Indonesia, selanjutnya kita masuk pada menu aplikasi sederhana yang mana saya buat ini adalah untuk memudahkan Anda memilih jenis kendaraan khusus untuk merek Daihatsu dan memilih tipe. Tentunya disesuaikan dengan kemampuan budget kita, karena di aplikasi ini kita sudah dapat mengetahui nilai jual kendaraan tersebut serta segala hal-hal yang akan kita bayarkan, mulai dari dasar pengenaan BBN-nya, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor, itu secara otomatis sudah kita bisa langsung ketahui.
Selanjutnya, bagaimana caranya? Aplikasi ini cukup mudah kita pahami. Dan setelah kita langsung masuk di menu aplikasi, lihat di monitor ini langsung tergambar 3 jenis kendaraan khusus merek Daihatsu. Yaitu yang pertama adalah minibus, kedua pickup, ketiga adalah blind van. Menu-menu inilah yang kita harus pilih kalau misalnya berminat jenis minibus atau jenis pickup atau jenis blind van. Nah, di sini kita harus memilih salah satunya. Misalnya minibus ini akan tampak minibus. Selanjutnya kita memilih pickup, di sini akan tampak pickup, dan untuk jenis atau tipe yang ada di kendaraan Daihatsu itu dengan jenis pickup, jenis tipenya itu adalah demikian. Selanjutnya misalnya kita kembali lagi ke menu blind van. Blind van ini kita lihat apa-apa yang dikeluarkan oleh dari merek Daihatsu tersebut. Nah, ini kita peragakan satu persatu. Misalnya kita mulai dari minibus. Minibus di sini kita sudah ketahui bahwa dari tipenya di sini kita klik dan saya acak ini, kita acak saja Ayla 1.2. Itu dengan nilai jual kendaraan bermotor itu 110 juta dengan bobot atau koefisien 1,050 dan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor 115.500.000 rupiah. Bobot atau koefisien ini adalah didasarkan pada nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan kendaraan tersebut. Olehnya itu, setelah kita mendapatkan bobot atau koefisien, lalu kita bisa mengetahui dasar pengenaan pajaknya. Ini adalah perkalian nilai jual kendaraan dikali bobot, itu sama dengan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya, kita juga langsung dapat mengetahui besaran BBNKB ke-1 sesuai dengan peruntukan kendaraan sebagaimana yang telah saya jelaskan di awal, bahwa merah dan plat hitam dan kuning tidak berbadan hukum itu diberlakukan sama, kecuali BBNKB TNKB-nya kuning itu adalah Rp3.300.000. Nah, berapa pajak kendaraan bermotor yang harus kita bayarkan setiap tahunnya? Di sini juga bisa langsung ketahuan dan kelihatan bahwa setelah kita memilih tipe kendaraan Ayla ini, kita langsung mendapatkan bahwa pajak kendaraan bermotor per tahunnya itu kita bayar Rp1.732.500. TNKB hitam, tapi peruntukannya lembaga swadaya kemasyarakatan, ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan itu adalah sebesar Rp577.500. Dan plat kuning, tapi peruntukan kendaraan untuk orang itu Rp346.500. Inilah pajak kendaraan yang dibayarkan setiap tahunnya. Selanjutnya kita masuk ke pickup. Ke pickup ini di Daihatsu ada beberapa tipe yang kita harus lihat di sini banyak. Jadi kita sisa langsung memilih saja tipe dan tentunya kita sesuaikan dengan kemampuan budget kita. Dengan kita memilih tipe S42RP ini dengan nilai jual kendaraan bermotor itu 99 juta, bobotnya 1,085 sehingga kita mendapatkan dasar pengenaan pajak 107.415.000. Jadi 107.415.000 rupiah. BBNKB ke-1 itu 9.900.000, sama dengan hitam dan kuning yang tidak berbadan hukum. Sementara untuk TNKB kuning dan berbadan hukum, karena ini untuk barang, maka ada di kolom barang.
sebesar Rp6.444.900. Inilah BBN yang harus kita bayarkan selain dari harga nilai jual kendaraan tersebut. Selanjutnya, besaran pajak kendaraan bermotor untuk kepemilikan pertama ini sudah tertera juga, seperti TNKB merah, TNKB hitam itu diberlakukan sama, Rp1.611.225, dan TNKB hitam itu sebesar Rp537.075. Ini untuk peruntukan lembaga swadaya kemasyarakatan, ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan. Dan tanda nomor kendaraan bermotor plat kuning tapi berbadan hukum ini yang dibayar setiap tahunnya itu adalah Rp644.490 setiap tahunnya kita bayar. Demikian juga belimpen, kalau kita pilih misalnya ini langsung bisa kita langsung ketahui secara keseluruhan. Jadi 3 komponen ini dari nilai jual kendaraan bermotor, BBNKB, dan PKB kepemilikan pertama itu sudah langsung kita ketahui secara keseluruhan. Jadi itulah informasi dari aplikasi ini saya buat, dan maksud saya untuk memperkenalkan kepada Anda supaya kita dapat menentukan sikap sesuai dengan tentunya kemampuan dana yang tersedia di dalam kita memilih sebuah kendaraan, utamanya di kendaraan merek Daihatsu tahun 2022 ini. Dan kalau ingin mengetahui bahwa kendaraan Daihatsu di tahun 2005 sampai 2021 saya sudah upload juga di YouTube. Sisa lihat di konten saya tentang besaran BBNKB. Di situ langsung nampak dan langsung keluar bila mana Anda di penelusuran YouTube sudah langsung menuliskan besaran BBNKB. Jadi demikian informasi ini, dan sebelum saya akhiri, mungkin ada yang berminat dan mungkin ingin mengetahui juga aplikasi ini dan mengambil filenya, bisa saya di chat atau komen di link YouTube saya, atau bisa lewat WhatsApp. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.